Salam ngopi-ngopi, ngobrol pintar penuh inspirasi. Oke, konten kali ini saya dapat masukan judul dari sahabat saya ya, yang mungkin ini nanti akan menuai pro kontra. Sekali lagi hanya untuk sharing dan bagaimana ambil positifnya dari konten ini, karena maksud kita adalah bisa edukasi begitu kan teman-teman ya, bisa sharing, bisa bercerita tentang suatu perspektif. Yaitu judulnya Bodoh dan Miskin Karena Demokrasi. Bukan dalam konotasi yang negatif, tapi dalam konotasi yang edukatif. Dalam artian begini, banyak sekali sekarang itu kita ikut-ikutan ya teman-teman ya. Dalam contoh yang konkret misalkan tentang mengkritisi pemerintahan. Seakan-akan pemerintah salah semua. Seakan-akan kalau di lini kampus ya, kebijakan dosen itu salah semua dan lain sebagainya. Dan sebenarnya kita tidak kritis, lebih pada sinis ya teman-teman ya. Ketika saya tanya, misalkan saya pernah berdiskusi dengan sahabat saya ini tentang suatu yang dikritisi dari pemerintah, misalkan di era Prabowo ini efisiensi gitu kan. Nah pada kasus saya berdiskusi itu teman saya ini nggak bisa jawab teman-teman. Yang dimaksud kekurangan dari efisiensi itu apa, sehingga dia keluar-keluar terus bahwa efisiensi itu tidak bagus lah, tidak efektif gitu kan. Akhirnya ketika saya tanya ternyata kebetulan beliau tidak bisa jawab. Nah itu ketika saya tanya, ya saya bilang kalau kamu tidak mempelajari ya minimal jangan langsung komentar gitu kan. Dia langsung ngegas ke saya bahwa berarti kamu menghalangi kebebasan berpendapat begitu kan. Dan saya bilang saya tidak menghalangi, tapi maksud saya itu jangan akhirnya kita karena demokrasi, karena kita bebas berpendapat, terus kita berpendapat seenaknya, berpendapat seadanya, tidak mempelajari dulu, tidak mencari tahu dulu sampai kita benar-benar paham maksudnya dan kita mengkritis. Itu boleh-boleh saja gitu. Dan teman saya tetap kekeh bahwa itu adalah demokrasi. Ketika seorang pejabat publik karena digaji dengan pajak dan lain sebagainya, dia harus mengkritisi. Masalahnya dia itu tidak mengkritisi karena dia tidak tahu apa yang menurut dia sedang bermasalah sekarang itu tidak tahu. Dia hanya melihat banyak hashtag, dia hanya melihat banyak influencer ngomong kayak gini dan lain sebagainya. Dan itu sangat disayangkan sekali. Karena sebenarnya menurut saya teman-teman ya, demokrasi ini kita jadikan ajang untuk ya memang bebas berpendapat ya, itu benar sekali, tapi untuk mengedukasi atau untuk memberi pengaruh dan sadari bahwa kita sebenarnya punya pengaruh minimal kepada lingkungan terdekat kita seperti keluarga, sahabat dan lain sebagainya. Jadi tidak karena demokrasi akhirnya kita tidak perlu belajar gitu loh. Ketika ada kebijakan ini langsung kita protes. Ketika ada kenaikan UKT misalkan, ketika kita hari tertentu diliburkan terus kita protes dan lain sebagainya. Tidak sederhana itu. Pelajari dulu kenapa ini terjadi, apa dampak negatifnya kalau ini dilanjutkan, apa maksud sampai kebijakan ini dibuat gitu kan. Jadi dipelajari dulu, dikritisi, boleh banget begitu teman-teman. Dan ini sudah menjadi habit teman-teman. Saya adalah salah satu seorang yang sering berdemo waktu kuliah mungkin ya. Tidak sering sih, tapi beberapa kali begitu kan. Dan saya mengapresiasi sahabat-sahabat saya yang sering demo itu, mengapresiasi, tapi jauh lebih baik lagi karena memang ada teman-teman, tanpa dipungkiri ya. Saya mau sedikit sharing di sini. Tanpa dipungkiri banyak dari mereka yang ikut demo termasuk saya zaman dulu itu saya tidak tahu kenapa saya ikut demo gitu, karena diajak, karena ini cukup meramaikan saja. Dan itu disayangkan meskipun dalam konteks demokrasi itu masuk pada kebebasan berpendapat ya. Tapi menurut saya sangat disayangkan ketika sumber informasi begitu melimpahnya dan kita tidak mencoba mempelajari dengan baik dulu sampai kita dapat nilai yang dimaksud. Sehingga kita akan tahu kenapa kok senior kita demo. Kita akan tahu kenapa saya harus ikut demo kayak gitu kan. Itu yang saya maksud, bagaimana akhirnya kita menjadi bagian dari yang mendidik, bukan menjadi bagian dari yang sinis begitu. Sekarang sudah samar-samar begitu teman-teman untuk membedakan mana yang sekedar sinis, yang sekedar rame-rame aja, atau yang benar-benar kritis dan ingin membangun. Begitu banyak sekali ya artis-artis ya sekarang yang aktif bersuara tentang kebijakan pemerintah seperti Panji Pragiwaksono, Ferry Irwandi dan lain sebagainya. Apalagi ketika ada kasus korupsi dan lain sebagainya, ketika ada kasus-kasus yang
ketahuan begitu kan. Banyak sekali. Dan itu jadikanlah suatu pelajaran, suatu sumber informasi yang dapat kita pelajari sehingga kita benar-benar dapat poin dari apa yang ingin kita sampaikan begitu. Karena kita mewakili seseorang, teman-teman. Bagaimanapun keberadaan kita ketika kita bergerak, apakah itu kita ngobrol untuk sosial media, ketika kita ikut demo misalkan, atau ketika kita nulis di web, sebenarnya kita sedang mewakili seseorang ya, orang-orang tertentu. Jadi berhati-hatilah dan cerdaslah dalam menyikapi suatu informasi. Thank you banget.